Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harisma Aulia Wardani dengan NPM 20103030445. Saya dari kelas IPA 3 dan ini rekan saya Farah Asmadina dengan NPM 201030304 dari IPA 2 akan melaksanakan observasi di rumah Bapak Suparji dan Ibu Tati. Ya. Jadi dari kohenya yang harus baru, terus dimasukkan ke mixer, diaduk sampai lembut, baru sama dikasih air ya. Jadi diaduk itu dikasih air sama sedikit sudah lembut. Terus nanti kan jadi masuknya ke inlet itu sedikit-sedikit. Kalau yang ini langsung seperti itu, kenapa sampai banget? Karena terlalu banter, Mbak. Yes, kayak gitu. Jadi tekanan udara. Kalau yang pakai mixer itu aman. Pakai mixer itu aman karena dia itu kan sambil diaduk gini, itu kan keluar sedikit ya, keluar sedikit, masuk. Ini karena kita juga tempatnya yang minim. Jadi itu kan ditumpangi sama kandang. Jadi mixernya itu ditutup. Memang ditutup. Jadi itunya langsung. Kadang-kadang itu kan sudah dikumpulkan banyak, terus langsung diguyur air. Wes gitu kan terus nutup. Jadi kan dalam itu belum siap menerima. Jadi penuh dong, langsung penuh enggak. Kalau dari sedikit-sedikit kan situ proses. Jadi proses penguapan. Kalau di luar itu kelihatan retong itu kalau kena air itu bentus. Disitulah itu gasnya. Oh, gasnya ya, itu gasnya. Makanya kohenya harus baru. Kalau yang tidak baru itu sudah enggak keluar gasnya. Kalau yang baru itu kena air langsung dia akan menguap. Jadi ini perbandingannya air sama kohenya 1:1, Mbak. Jadi misalnya kohenya 100 kilo ya airnya 100 liter. Sama-sama 100 kilo. Proses dari awal ya. Dari awal pengalaman kami 50 hari. 50 hari. Ya, dari awal sudah selesai biogas, ditutup, kita isi. Iya. Kita isi, ngisinya juga mungkin sampai penuh. Itu 50 hari kami itu karena kohenya cari, Mbak, bukan dari sendiri ya. Ya, tapi pas kami juga dimintai kohe di Krincing. Pokoknya intinya itu muat 12 kubik, kita isi 12 kubik langsung proses. Ya, bisa langsung apa, Mbak? Langsung nyala. Apinya langsung bisa nyala. Ya. Jadi mungkin diisi langsung langsung air di dalam kan langsung pendis itu kan ada kubah, jadi kan konstruksinya itu bulat seperti ini, bulat seperti ini. Ya, ini juga bulat. Nah, bulat seperti ini. Jadi seperti toples ini, Pak. Cuman bulat enggak gini ya. Ini bulat seperti ini. Terus ini ditutup gini. Ini kubah, bentuknya kubah kayak kubah masjid. Oh, okay. Di atasnya kayak kubah masjid. Lah, di kubah inilah gas itu berada. Jadi yang lurus ini kan lurus. Jadi ini kubahnya ke sini. Yang lurus ini batas kotorannya. Oh. Batas jenang kotorannya itu. Nah, terus nanti kan pendus kan gasnya itu ngumpulnya di sini dari kubah ini. Terus ini kotorannya kan nanti masuk melalui outlet ini. Outlet itu yang itu, Mbak, yang ditutup bisa dibuka itu. Oh, kotak-kotak nih kok. Ya terus yang sana itu pembuangannya itu ini, Mbak. Pembuangan ini lubang selurinya ini, yang ini padat, yang sini cair. Jadi sebenarnya keluar itu kan campur. Jadi sudah. Nah nanti
airnya itu bisa mengalir ke yang selanjutnya. Jadi yang padat itu di situ mengendap di situ, nanti diambil. Biasanya seperti itu. Nanti padatnya diambil, dikumpulin untuk pupuk ke sawah. Kan kubahnya ini Mbak. Nah, ini kubah. Jadi ini yang digesternya ini bentuknya kalau pas buat di sini tuh bulat kayak ember kayak ini. Terus di sini ini kan ini terus ini kubah. Jadi nanti ini tempat kotorannya, ini naik sini gasnya. Terus kan yang sudah nggak ada gasnya itu kan jadi ampas. Ya, ampasnya itu dengan sendirinya keluar melalui keluar ke sini. Jadi Outlet. melalui outlet sini ke sini. Ini kan dibuat begini supaya gasnya nggak bocor. Jadi ini kan kotoran ini lurus rata segini. Ini kotorannya rata segini. Kalau dikasih lagi dari sini, ini lubang inletnya. Kalau dikasih sini kan langsung sor gini kan turunnya di bawah. Jadi dia kan di bawah. Jadi menekan yang sini naik ke sini. Ampasnya ke surung yang baru. Lebih rapinya, termasuk akhirnya kotoran dibuat, limbahnya dibuat dimanfaatkan menjadi untuk gas. Nah, jadi kami susun termasuk biogasnya saya buat dulu karena juga lihat lahannya juga sempit, tak manfaatkan. Termasuk di bawah ini ada reaktor ini reaktor isian dari kotoran ini inlet itu yang ada selang ini kan masuknya untuk pemasukannya kan lewat sini masuk di reaktor nanti gelembung gas kan keluar dan nanti keluarnya gas lewat sini nah sini masuk ke kompor sana. Nah, untuk pengeluarannya kotoran secara otomatis karena ada tekanan dari biogas sana dibuat konstruksi demikian rupa akhirnya didesak oleh gas tadi akhirnya yang lama biasanya keluar ke surung lewat. Berarti ini ya tampungannya terus tampungannya sana terus keluar lewat sini ada tekanan keluar. Nanti sini mengimbangi supaya gasnya tidak keluar dan bisa masuk ke sana itu diimbangi dengan air, maksudnya kotoran yang berupa sudah cair kita nutup sama-sama sana sudah nutup. Dan kalau sudah berlebihan gasnya nanti juga menekan yang di sini. Berarti ini kotoran sing lama. Yang sudah gasnya keluar sudah. Tapi ya untuk pupuk juga bisa ini. Prosesnya seperti itu. Nah kebetulan kalau seperti itu mampet itu karena sini ternyata ada kerak-kerak yang ternyata sekali waktu harus dibersihkan kerak di reaktor sana sehingga pengeluarannya tidak optimal. Akhirnya bendung nggak bisa masuk ke dalamnya. Biasanya kondisi normal nggak ngecemplung seperti ini, kondisi normal bersih, kok kandang juga bersih. Nah kebetulan ini beberapa hari ini itu agak imbang, akhirnya medune nanti 2 hari sekali agak keluar. Kalau enggak, kalau normal itu saya keluar. Mesinnya pun di bawah berarti? Nggak ada mesinnya Mbak, mesinnya secara otomatis dibuat konstruksi demikian rupa sehingga sudah bisa menghasilkan dan bisa mengeluarkan kotorannya dengan sendirinya karena faktor gas tadi. Ya, jadi nggak ada mesinnya, hanya bangunannya
berupa ibaratnya berupa juga mesin, tetapi berupa bangunan. Di reaktor sini di bawah kandangnya ada 12 titik tadi yang dibuat sedemikian rupa sehingga ada kotoran yang di situ nanti ada produksi gas di situ. Lah gas itu nanti akan menekan kalau ada masukan yang baru dia ditambahi gas, dia menekan yang lama bisa keluar. Jadi apa mesinnya ya itu mesinnya berupa konstruksi, berupa istilahnya besi itu tidak ada malah besi atau rangkaian juga. Kelebihannya kita juga irit. Jadi kan kelebihannya nggak membuang kohe sembarangan. Terus pemanfaatan ampas itu kan kohe itu kan ampasnya keluar itu kan bisa untuk pupuk. Ini kelebihannya. Ya kelemahannya nggak bisa ditampung, jadi ya dipakai saat itu saja. Jadi misalnya kita nggak masak, libur nggak masak berapa hari atau ditinggal pergi. Kalau ditinggal pergi saya tutup, yang sama saya tutup supaya itu keluar melalui outlet. Nanti gas kan keluar melalui outlet, jadi dia hilang. Jadi nggak bisa ditampung. Mungkin untuk kedepannya secara teknologi mungkin bisa. Kayaknya saya pernah baca UGM itu sudah proses itu pengemasan apa yang dimasukkan ke tabung. Cuman tabung kecil itu ya Mbak, yang botol ya yang sebotol itu kita UGM sudah kayak gitu, cuman mungkin belum berhasil karena kok belum ada kabar-kabar apa ya. Karena kami juga punya teman di Fapet UGM ya, dari sana ya kabar-kabar soal itu kok belum ada. Nah, kalau biogas itu ya itu jadi disalurkan seperti kita air pump, disalurkan melalui pipa-pipa ini. Lagi pula jangan terlalu jauh, kalau terlalu jauh juga nggak Gasnya hilang apa? gasnya mungkin dia semakin menyebar ya Mbak, semakin apa? Tipis. Rongganya itu semakin ya, jadi kepekatannya itu semakin renggang gitu ya. Misalnya molekul-molekulnya itu mungkin ya, gitu. Semakin lama dia berjalan mungkin kan terus semakin berkurang. Jadi bisa hidup cuman pintir-pintir. Kayak di sawahan juga toh yang itu kan ada bantuan biogas untuk limbah kayu. Itu ada. Memang disalur itu bantuan kan untuk warga. Jadi kalau yang dekat dengan digester ya besar artinya. Tapi yang jauh dengan digester memang kecil. Kelemahannya di situ, biogas belum bisa disimpan untuk persediaan, untuk jangka panjangnya, untuk besok disimpan untuk persediaan itu belum bisa. Harus sekali pakai. Iya. Kalau misalnya itu punya sapi banyak ya harus digesternya yang lebih muatannya yang lebih besar indikasinya. Nah, setelah standar ini sudah, karena ini juga ada pengawasan dulu dari pemerintah yang dibuat di biogas itu dulu kontraktornya apa ya secara nasional itu. Jadi sudah ada kontrol termasuk deteksi campuran betonnya pun sudah dideteksi dengan alat yang termasuk alat itu menunjukkan kalau namanya sudah sesuai dengan aturan sudah termasuk standar. Soalnya SNI termasuk dari pasirnya, batanya itu sudah, semennya, campurannya, peralonnya. Nah, ini paling peralon terus peralonnya juga harus SNI. Jadi secara standar nasional ya. Ini juga kontraktornya juga dari bekas UGM jadi ya. Dan saya dulu juga ikut kursusnya juga beliau yang nyambu, terus saya bangun sendiri ya, beliau sendiri yang nangani waktu pembangunan. Kendala ini pun Kendala ya paling kita membersihkan termasuk apa itu
perawatan dong. Perawatan itu ya termasuk kerak-keraknya nanti kalau pas ada waktu luang ini buka nanti dikuras semua, terus nanti rodok dicutik-cutik dari bawah sana mbak. Bawah sana ya lumayan terasa itu 2 hari memakan waktu. Nah, setelah ini sekali dalam 6 tahun sudah saya laksanakan itu 2 tahun yang lalu. Nah ini wis muncul kembang menek lah. Terus paling nanti perawatan selang peralon isi gas itu nanti ya, karena ada embunan air itu nanti kita buka ada keran untuk melepas itu, otomatis nanti lancar lagi gasnya. Para kesediaan harus embun air tadi. Jadi pemanfaatannya nanti kalau dengan jadi pendidik ya otomatis pemanfaatannya ya selain limbahnya dimanfaatkan secara pertanian, kan itu untuk pupuk lagi, pupuk cair kan juga bisa, nanti diolah pupuk kering juga nanti bisa. Kalau lahannya cukup kan nanti ada pengeringan, itu sudah dari pemerintah nanti ada pembinaan. Nek pas pengubahan itu berarti nggak usah langsung nanti Konversi energi. Jadi gas itu dengan sendirinya reaktor yang diisi setiap hari itu, dia kan keluar sendiri gas. Nanti lentur dari berapa ribu bentukan menjadi gas kan otomatis ini penuh loh. Kan itu dibuat tabung apa itu reaktornya seperti ini, lah ini ada kubahnya, ada tutupnya ini yang melengkung. Lah ini di antara ini datar, lah di sini nanti isinya gas. Lah gas itu nanti lama-lama kan setelah penuh kan menekan ke yang digunakan. Jadi nggak ada penggunaan secara maksudnya mesinnya nggak ada. Hanya berupa bangunan, berupa itu reaktor. Ini namanya reaktor isinya kotoran sapi itu tadi, metu gas. Itu pun kalau masih sok nyendul itu kelihatan gasnya menekan. Ini nanti muncul itu kan tekanan gas itu termasuk gas ya. Nah nanti menekan, kalau sana sudah tidak kuat ditekan, keluar nanti kotoran yang sudah tidak ada gasnya atau sudah berkurang gasnya. saluran gasnya pun Ini tadi kan puncaknya, terus itu ya kesini. Gasnya itu nanti berarti di bawahnya ada saluran pipa. Ya juga hanya perawatan. Ya 1 bulan ya. Itu hanya keamanan untuk air supaya tidak mengganggu dengan tetes-tetes itu.